konten gue yang ngebahas seputar cari jodoh jalur syar'i, banyak yang komen kayak gini, anak ustadz aja pada cerai kok, ortu gue dulu nikah jalur ta'aruf dan berakhirnya cerai. Terus ada lagi mak-mak cadaran yang bilang dia ngakak tapi dia respect. Gini, pasti semua muslim bakal kaget dan gak bakal siap kalau gue bilang, tahu gak sih sebenarnya agama kita Islam gak pernah nyuruh kita buat cari jodoh dari pinternya pemahaman agama dia. Masa sih bang? Sesat lu ya? Kalau gak percaya please simak bentar sampai akhir. Di video terakhir gue ngebahas kalau inti kenapa Islam ngarang kita buat pacaran itu nggak kayak yang banyak disebut oleh para dai. Hari ini gue bakal bahas kalau ternyata cari jodoh dalam Islam itu nggak kayak yang banyak disebut oleh para dai. Gimana dong caranya? Pasti teman-teman muslim yang sering bahas jodoh itu sering denger hadis tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Taribat yadak, pasti kamu akan beruntung dan tenang. Kayaknya 90% dari kita masih banyak yang salah paham. Dikira baik agamanya itu berarti dia ustadz, dikira baik agamanya itu berarti dia itu rekomendasi kiai, dikira dia hafiz, dikira dia anak kuliah di Mesir, dikira kuliah di Madinah, karena dibilangnya mereka itu pasti paham fikih, pasti ngajinya enak, tafsirnya mantep, akidahnya bagus. Terus kok banyak sekarang berita orang yang KDRT ternyata dia ustadz atau dia sering duduk di pengajian. Terus kok anak ustadz, bahkan ustadznya banyak yang cerai, yang ta'aruf rekomendasi kiai pun ujung-ujungnya ada yang KDRT, ngomongnya kasar, ngomongnya jorok. Gue mohon semuanya, terutama cewek-cewek, ukti-ukti ya, simak apa yang gue bakal sampaikan sebagai perwakilan alumni pesantren dan mahasiswa di Timur Tengah yaitu di Mesir. Hari-hari ini banyak banget ukti-ukti yang termanipulasi sama akhi-akhi sampah bahasanya ya. Kalau cewek-cewek pada umumnya itu gampang tergoda dengan buaya oleh rayuannya, kalau ukti-ukti ini tergoda oleh orang-orang kurang ajar, tapi dia belajar di kampus agama, dia enak ngajinya, dia hafiz, dia paham hadis, dia kuliah di Timur Tengah lah. Sampai di antara kita para santri dan para penuntut ilmu di Timur Tengah itu ada istilah sebutan kalau misalnya seorang akhwat itu dilamar rumahnya oleh seseorang yang kuliah di Mesir atau Madinah, mereka itu 90% nggak mungkin nolak. Makanya di antara kita dulu suka bercanda, aduh semoga kita di Madinah ya, semoga kita bisa nikah ke orang itu gampang, kita nggak mungkin ketolak walaupun jelek mukanya. Padahal banyak dari kalian yang nggak tahu, dan gue baru denger kemarin banget kalau ternyata dari banyak akhwat-akhwat yang dilamar dinikahin sama orang-orang di Madinah, Mekah, di Saudi, di Mesir, yang itu kuliah-kuliah impian sebagai orang calon suami lah, gak sedikit dari mereka yang udah sekarang cerai dan udah gak sama-sama lagi. Di antara tempat gue pernah belajar dan masih belajar, entah di mana gue gak nyebut itu, ada mereka yang hafiz dan membuat perlakuan pelecehan, ada yang mereka duduk majelis bareng gue dan sekarang itu main-mainin hati wanita, ada yang mereka bahkan bikin orang bunting, ya Allah. Dan gue tahu mereka, dan gue tahu sebagus apa tempat mereka belajar. Ya Allah, jangan sampai 2023 ke depan itu cewek-cewek pada bilang ciri-ciri buaya, yaitu mereka pakai koko, pakai peci, atau mereka tuh punya aroma yang khas. Kalau di antara cewek-cewek umum kan cowok-cowok yang agak buaya itu suka pakai misalnya Dior Sauvage parfumnya. Jadi katanya ada parfum bau-bau buaya lah. Kan di antara mahasiswa dan dosen-dosen di Arab Saudi itu ada parfum yang khas mereka selalu pakai di mana-mana dan hampir semua pelajar itu pakai. Saking enak parfumnya, baunya kayak sabun. Gue pakai setiap hari mereknya dari parfum Mekah yang jenisnya Jamiah atau artinya kampus. Jangan sampai orang-orang yang udah pakai parfum sewangi ini sampai dibilang ini khasnya Playboy Saudi. Gara-gara makin banyak orang dari sana yang nggak bisa dipercaya. Padahal katanya kan kalau mau dapat jodoh terbaik itu lihat dari agamanya ya. Tapi sebenarnya nggak cukup dari kita ngelihat agamanya aja. Di Al-Quran Allah udah ngasih tuntunan yang pelengkapnya gimana supaya calon jodoh kita itu agamanya baik. Tapi sebenarnya yang bikin dia itu baik itu apa sih selain agamanya? Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara kekuasaan Allah, ia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya. Surat Ar-Rum. Di kitab-kitab tafsir para ulama, tujuan Allah itu syariatkan nikah, tujuannya kita diciptakan azwaja, berpasang-pasangan di ayat tadi, yaitu supaya antara manusia dapat mewujudkan ketenangan, kesenangan, dan menumbuhkan cinta. Makanya di salah satu ceramahnya Ustadz Nu'man Ali Khan, dai di Dallas, Texas, Amerika, jangan nikah cuma sekedar karena kita lihat agamanya dia bagus, di pengajian dia bagus, kampusnya dia agama. Because you are marrying a person, not marrying a beard. Karena kamu itu nikah dengan seseorang, bukan dengan jenggotnya. Kalau dia agamanya bagus, pakaiannya rapih, ngajinya bagus, hadis di luar kepala, tafsirnya mantap, tapi dia enteng tangannya buat mukul kerabat atau keluarganya, dia ngomongnya kasar, dia ngomongnya jorok, tujuan aslinya Allah syariatkan nikah itu di sini nggak tercapai. Karena apa tadi alasan Allah syariatkan nikah? Diantaranya supaya kita dapat ketenangan di antara manusia. Makanya carilah orang yang kita tahu pasti kalau kita hidup bersama dia selama-lamanya, ketenangan itu akan hadir dan terus bertambah. Kata Ustadz Nu'man, di luar sana banyak orang yang ngajinya enak tapi tangannya enteng banget buat nampar istrinya. Makanya ketika Allah dan Rasulnya itu perintahkan kita untuk milih jodoh dari agamanya seseorang itu nggak dicari di kajiannya atau di
di kampus agamanya, tapi carilah agama seseorang dari cara dia hidup dan cara dia berinteraksi dan memperlakukan orang lain. Dalam hadis dan perkataan para ulama itu banyak kok tips-tips buat mengetahui kepribadian asli orang tuh dari mana. Ada dilihat dari gimana dia ketika berhutang. Banyak orang sekarang jenggotan pecian, tapi dia pas ngutang, pas udah jatuh tempo, pakailah tuh bahasa ustadznya dia. Akhi, Allah itu memberikan ganjaran yang besar untuk orang yang utangnya itu diudahin aja lah. Jadi ngapain ditagih-tagih akhi? Kita kan sama-sama nyari surga. Selain masalah dia pas lagi berhutang, mana dia ketika bertransaksi, karena keseringan kan uang itu nggak ngeliat agama seseorang, ya kan? Terus juga dari banyak hadis itu kepribadian seseorang itu dilihat kalau kita pernah safar atau jalan jauh sama dia. Maka kalau kita nyari jodoh tuh, tanyalah orang-orang yang pernah jalan jauh, trip camping segala macam sama dia. Kan sering orang kalau misalnya udah perjalanan jauh, emosinya gimana, kelihatan gimana dia anger manajemennya, nahan marahkah dia, atau lempar-lempar barangkah, mukul-mukul barangkah, atau mukul orang. Terus lihat gimana dia sama orang tuanya dan sama adik kakaknya. Makanya apa kata Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Akhlaknya yang Al-Qur'an, bukan lidahnya Qur'an, bukan kepalanya Qur'an, bukan pakaiannya Qur'an. Kalau gue pakai peci mungkin gue bisa dibilang pakaian gue Al-Qur'an, tapi bisa aja orang yang pakai jeans dan kaos oblong, dia ternyata akhlaknya di rumah, di luar rumah, sama karyawannya, sama bosnya, sama ibunya, adik kakaknya, anak-anaknya, itu akhlaknya Al-Qur'an banget. Jadi pesan penutup gue untuk semuanya, jangan gampang terima mentah-mentah lamaran orang kalau dia kuliah di Timur Tengah atau pakaian dia itu Al-Qur'an banget. Ta'aruf itu bukan berarti kita nikah sama ustadz, tapi ta'aruf dalam bahasa Arab itu artinya momen perkenalan. Saya tahu dia dari banyak sumber dan simak kisah orang-orang mengenai dia dari banyak kejadian. Kita emang harus nyari orang dari agamanya dia, tapi sebelum kita nyampe ke agamanya dia harus melewati pemeriksaan apakah dia itu pantas untuk dibilang orang yang memberikan ketenangan atau enggak. Karena kalau agamanya bagus, oke, dia sholat, dia ngajinya enak, hadisnya mantap, tapi dia nggak lulus pemeriksaan ketenangan, maka tujuan untuk menikah dalam Islam nggak tercapai. Buat teman-teman yang pengen beli parfum kayak yang gue pakai sehari-hari, parfum Jamiah yang dipakai semua anak kampus di Saudi, bisa ke akun Instagram Parfum Mekah, klik link di bio Instagram mereka dan pilih opsi paling atas parfum Jamiah. Seharusnya dia adalah parfum orang-orang baik, jangan sampai orang-orang kurang ajar di sana itu bikin dia jadi parfumnya orang-orang kurang ajar. Lu pakai ini kayak orang habis mandi terus 24 jam asli. Baru aja kita kirim berdus-dus dari Saudi. Buat teman-teman yang mau langsung ke Parfum Mekah ya.